Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Ilham Saiful Mubin. Saya merupakan lulusan dari program studi ilmu linguistik, program magister eh, di Universitas Indonesia, dan saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu pandangan hukum dan HAM Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada debat Capres pertama pada tahun 2019 yang lalu, sebuah analisis wacana kritis Norman Fairclough. Nah, ya, berkaitan dengan studi wacana, studi tentang wacana ini sudah mulai muncul ya, sudah mulai muncul pada tahun 1980-an dan mulai berkembang pada awal tahun 1990. Dan beberapa ahli yang sudah eh, mengkaji ini adalah Norman Fairclough, kemudian Erwin dari Austria, kemudian Pandey ya, dan Van Leeuwen. Nah, dari ahli-ahli ini berpendapat bahwa tujuan dari sebuah analisis wacana adalah untuk memperjelas sebuah wacana itu sendiri, sehingga makna-makna yang tersembunyi dalam wacana itu bisa terungkap, bisa terlihat dan bisa dipahami oleh 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 pembaca atau oleh penonton atau oleh pendengar seperti itu, ya. Dan berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian saya ini saya mengambil dari Norman Fairclough ya, tentang analisis wacana kritisnya. Dan kenapa saya mengambil dari Norman Fairclough? Karena menurut saya eh, analisisnya cukup jelas dan sudah ada berkaitan dengan tiga dimensi ya, tiga dimensi ya. Yang pertama adalah dimensi tentang teks ya, jadi yang dilihat dari aspek kebahasaannya, dari segi kosakatanya, pemilihan kosakatanya, kemudian tata bahasa dan struktur struktur tekstualnya seperti apa. Dan itu dimensi yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah praktis diskursif. Dari sini kita lihat bahwa bagaimana sebuah teks itu diproduksi dan kemudian dikonsumsi oleh pembaca atau oleh penonton atau oleh pendengar, dan kemudian bisa diinterpretasikan seperti apa kemudian. Dan kemudian yang terakhir adalah praktik sosial. Praktik sosial ini berkaitan dengan bagaimana wacana itu eh, dihubungkan dengan konteks sosialnya. Konteks sosialnya dalam hal ini nanti kita bisa melihat bahwa mungkin ada relasi kuasa yang ada di dalam wacana. Dan ya itu dari sini saya melihat bahwa debat capres waktu itu pada tahun 2019 lalu itu cukup menarik berkaitan dengan topik pandangan hukum dan HAM. Dan pandangan hukum dan HAM ini juga salah satu topik yang diminati oleh masyarakat ya, berdasarkan polling waktu itu di lembaga survei, dan menduduki peringkat kedua gitu ya, untuk topik pandangan hukum dan HAM. Dan debat capres adalah salah satu media berkampanye oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mensosialisasikan program-program kerjanya, sehingga masyarakat itu tertarik dengan program kerja tersebut dan akhirnya nanti bisa memilih calon tersebut ya pada waktu itu, pada tahun 2019 yang lalu ya. Dari debat capres tersebut ya, saya membaginya menjadi tiga bahasan ya, tiga rumusan masalah dari penelitian saya ini. Yang pertama adalah tentang aspek pembahasan apa saja yang digunakan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk merepresentasikan tema penegakan hukum dan HAM. Kemudian ideologi apa yang kemudian ditonjolkan oleh kedua calon waktu itu, dan situasi sosial, politik, dan budaya apa yang latar belakangi aspek pembahasan yang digunakan untuk merepresentasikan tema penegakan hukum dan HAM tersebut.
Nah, dari sini saya menggunakan video dan audio dari debat capres yang diunggah oleh TV One waktu itu, dan kemudian saya salin dan saya transkripsikan ke dalam bahasa Indonesia. Eh, yang saya peroleh eh, yang pertama ya, ini juga berkaitan dengan analisis dari Norman Frankel ini. Pertama berkaitan dengan teksnya, tentang aspek kebahasaannya. Yang pertama saya melihat dari segi kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstualnya. Dari segi kosakata yang sering atau yang dominan diujarkan oleh Joko Widodo adalah prosedur, mekanisme, dan sederhana. Sedangkan Prabowo Subianto lebih mengujarkan presiden, kemudian pemerintah, dan bertanggung jawab. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa topik yang sering diujarkan adalah Joko Widodo adalah tentang mekanisme tata kelola, ya, seperti itu. Kemudian Prabowo Subianto lebih ke ada presiden sebagai jabatan yang bertanggung jawab atas pemerintahan, seperti itu. Dan kemudian kita lihat dari tata bahasanya, dari tataran sintaksisnya, ya, kita bisa melihat bahwa subjek yang sering dimunculkan, yang sering diujarkan oleh Joko Widodo adalah prosedur dan penegakan HAM, ya, prosedur dan penegakan. Sedangkan Prabowo Subianto adalah subjeknya adalah saya. Dan dalam hal ini adalah dia memposisikan diri sebagai presiden. Waktu itu ya mencontohkan seperti itu, ya. Kemudian objeknya adalah masyarakat, ya. Objeknya adalah masyarakat. eh, Joko Widodo, kemudian Prabowo Subianto, objeknya adalah aparat. Nah, kemudian dikorelasikan dalam sebuah kalimat. Joko Widodo itu kalimatnya yang sering muncul, yang berkaitan dengan penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Sedangkan Prabowo Subianto, saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum. Saya akan instruksikan, ya, saya akan tegaskan aparat dan lain sebagainya. Dan itu yang diperlihatkan atau yang diujarkan oleh Prabowo Subianto. Kemudian dari kutipan kalimatnya kita lihat bahwa Joko Widodo lebih berfokus pada, kalau memang ada persekusi, gampang sekali laporkan, saya akan perintahkan aparat penegak hukum tindak tegas pelaku tersebut. Kemudian Prabowo Subianto bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, dan etnis apapun. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Presiden Joko Widodo, ya, Joko Widodo itu lebih lebih berfokus atau lebih menitik beratkan pada prosedur, mekanisme, yang kemudian ada tanggung jawabnya sendiri, yaitu mungkin dalam hal ini adalah aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat. Dan sedangkan Prabowo Subianto itu lebih menekankan pada saya yang bertanggung jawab dan memberikan instruksi kepada aparat untuk melindungi masyarakatnya. Dari sini mungkin sudah terlihat perbedaannya antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Nah, ini berkaitan dengan analisis teksnya. Kemudian dari praktik diskursifnya, dari yang kedua ini, dari analisis Norman Fairclough tersebut, saya memfokuskan pada latar belakang tokoh dan kiprahnya. Joko Widodo adalah dulunya sebagai pengusaha mebel, kemudian menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden Indonesia. Dan dari program-program kerja yang sudah diterapkan, ya, sudah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, ya, waktu itu, program kerjanya adalah berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang baik ketika menjadi wali kota Solo, kemudian eh, pengembangan sistem dan tata kelola lingkungan dari ketika beliau menjabat sebagai gubernur DKI
Jakarta, ya. Kemudian pada saat beliau menjadi presiden Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019, ini program unggulannya juga membuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kemudian program kerja pada waktu itu pada tahun 2019 yang menjadi unggulannya adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dari sini kita bisa lihat bahwa eh, Joko Widodo sangat berfokus pada tata kelola, ya, tata kelola pemerintah, ya. Dari sini kita bisa lihat seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya dengan Prabowo Subianto? Kita lihat Prabowo Subianto dulu sebagai seorang TNI, ya, eh, pernah bekerja sebagai TNI selama 24 tahun, kemudian memperoleh jabatan tertinggi sebagai Panglima Kostrad. Dan pada waktu itu beliau berhasil melakukan pembebasan beberapa sandera dan mendirikan Datasemen 91 anti teror. Nah, dari sini kita lihat bahwa Prabowo Subianto adalah seorang TNI yang Tentara Nasional Indonesia yang pekerjaannya adalah melindungi masyarakat, ya, melindungi semua lapisan masyarakat. Dan itu kemudian dituangkan dari ke dalam program kerja yang ditawarkan, ya, adalah negara hadir untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, supremasi hukum, dan penjaminan beberapa hal terkait politik, hukum, dan HAM. Ini yang menjadi program kerja Prabowo Subianto waktu itu. Kita lihat bahwa Prabowo Subianto adalah sosok calon presiden yang berfokus pada penegakan hukum yang adil, kemudian menjamin semua lapisan masyarakat itu mendapat keadilan dari hukum, kemudian juga mendapat jaminan dari beberapa hal terkait dengan politik, hukum, dan HANKAM, ya. Itu dari segi praktik diskursifnya. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi praktik sosialnya. Kita bisa melihat bahwa konteksnya adalah dalam suasana debat. Nah, debat sendiri adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok dengan tujuan menang, ya, tujuan menang. Jadi masing-masing akan mempertahankan pendapatnya. Dan dari sini kita bisa melihat juga bahwa kedua calon waktu itu Prabowo Subianto dan Joko Widodo itu saling menyerang dengan memberikan beberapa kasus yang gagal ditangani. Nah, Prabowo Subianto waktu itu menyerang Jokowi dengan menyebutkan bahwa pemerintah Jokowi itu tidak adil. Kenapa? Karena Prabowo mencontohkan, ya, waktu itu kasus di Jawa Timur bahwa kepala daerah yang memilih pasangan calon 01 akan ditahan dan ditangkap. Pasangan 01 ini adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hal ini semakin menegaskan bahwa ada pelanggaran HAM karena masyarakat tidak diberikan keleluasaan berpendapat. Nah, ini salah satu serangan yang dilancarkan kepada Joko Widodo. Nah, tidak mau kalah juga Joko Widodo memberikan serangan-serangan ini yang berkaitan dengan waktu itu ada kasus Ratna Sarumpait yang diberitakan dianiaya oleh kelompok tertentu sehingga Prabowo membuat konferensi pers. Tetapi nyatanya kasus tersebut adalah tidak benar, hanya dibuat-buat. Maka dari itu Joko Widodo lebih menekankan bahwa dalam mengatur pemerintahan harus tenang dan tidak boleh rasa khusus atau terburu-buru. Nah, dari sini kita bisa melihat juga bahwa Joko Widodo dan Prabowo Subianto itu saling mempertahankan pendapatnya dan saling menyerang atau menjatuhkan pasangan yang lain, gitu ya, untuk membuktikan bahwa beliau adalah yang terbaik. Karena ini
adalah debat ya, adalah debat. Dan kemudian dari tiga analisis tadi kita bisa menyimpulkan inti dari wacana debat capres tentang penegakan hukum dan HAM ini adalah yang pertama bahwa pandangan mengenai hukum dan HAM antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto itu sangat berbeda. Joko Widodo lebih berfokus pada adanya prosedur dan mekanisme dalam hukum dan HAM, ini juga berkaitan dengan tata kelola, sementara Prabowo Subianto itu berpendapat bahwa hukum dan HAM bisa dikendalikan oleh Presiden, karena Presiden mempunyai supremasi hukum paling tinggi. Pandangan-pandangan tersebut didukung oleh latar belakang dan program-program kerja yang ditawarkan. Nah, dari konteks sosial yang dibangun adalah keduanya saling menyerang dengan berbagai contoh kasus demi mempertahankan pandangan dan pendapat. Ya, itu kesimpulan dari penelitian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.